Aku akan turutin semua mau kamu, asal kamu tetap di sini. Aku mau kita putus. Hai teman-teman, balik lagi dengan aku David di channel YouTube The Movie Log. Dan kali ini aku akan membahas film yang baru aja dirilis beberapa hari lalu di bioskop online Indonesia, yaitu Story of Kale When Somebody in Love. Ini adalah prequel dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, filmnya Angga Dwi Masa Songko yang diangkat dari bukunya Marcel AFP ya. Di film ini kita diajak untuk mundur ke belakang tentang karakter si Kale ya. Jadi di film sebelumnya di NKCTHI diceritakan bahwa Kale dan Awan itu nampak saling tertarik, tapi ternyata Kale ini nggak mau berkomitmen atau berhubungan serius. Dan mungkin teman-teman ada yang bilang Kale ini fuckboy lah atau macem-macem, tapi kita di sini diajak dulu nih, apa sih sebenarnya yang dialami Kale sehingga dia bisa menjadi Kale yang Kale. Jadi film ini durasinya kurang lebih 1 jam 10 menit atau 17 menit kalau nggak salah. Fokus ceritanya adalah kisah cinta yang pernah dialami oleh Kale Ardhito Pramono dengan Dinda alias Aureli Moromans. Film ini durasinya cukup pendek dan sangat fokus pada awal dan akhir hubungan dari Kale dan Dinda. Pertama aku akan bahas fokus message dalam film ini ya. Jadi apa sih yang ingin Angga Dwi Masa Songko sampaikan dalam film ini? Film ini sangat fokus ya secara alur cerita, hanya menceritakan awal dan akhir hubungan dari Kale dan Dinda, diceritakan secara flashback, maju mundur, dan tidak diceritakan proses di dalam tengah-tengah hubungannya. Mungkin happy-happynya dan berbagai kisah yang miss itu banyak lah di film ini, tapi kurasa ini fan-fan aja karena emang durasi yang 1 jam lebih sedikit ini mungkin fokus untuk menceritakan atau menyampaikan pesan, yaitu pertama adalah tentang toxic relationship ya. Jadi aku merasa film ini mencoba untuk membukakan mata penonton bahwa memang di hubungan asmara muda-mudi ini banyak sekali terjadi hubungan yang abusive, yang sangat toksik ya. Si Dinda diceritakan awalnya tuh dia pacaran sama Argo. Si Argo ini sangat kasar, suka teriak-teriak, suka bentak, suka mukulin Dinda. Tapi Dinda ini percaya bahwa si Argo melakukan hal ini karena dia cinta, dan dia percaya bahwa ini tuh akan berubah, dan ini hanya terjadi ketika dia emosi. Ini sebenarnya banyak ya terjadi, mungkin teman-teman juga tahu di kehidupan nyata. Dan di sini yang coba menyadarkan ini adalah Kale. Diambillah nih karakter Kale ngasih tahu Dinda bahwa kalau sayang itu, bahwa cinta tuh nggak akan menyakiti. Seberapapun dia cinta, tapi kalau sampai menyakiti ya itu namanya bukan sayang. Dan ini message pertama yang coba Angga Dwi Masa Songko sampaikan. Dan Kale datang untuk menawarkan pengalaman pacaran yang lain sama Dinda, hingga akhirnya mereka pacaran. Terus ternyata sama aja, si Kale ini ternyata ada ini sih, kayak Kale dan Dinda ini hubungannya juga gak sehat juga ternyata. Di sini message kedua yang disampaikan adalah dari hubungan Kale dan Dinda adalah bagaimana kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, event itu pacar atau itu pasangan kita yang udah kita misalnya sangat cinta banget nih, tapi ternyata kebahagiaan itu yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita, baru kita bisa bahagia dengan orang lain. Ini message yang sangat strong banget, seperti yang apa Dinda ucapkan kepada Kale ketika Kale bilang ketika Dinda datang di hidupnya, dia bahagia dan dia ingin membahagiakan Dinda. Padahal ya itu message-nya bahwa ya kita nggak bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Dan di sini Kale juga menyampaikan hal ini kepada Awan di film NKCTHI ya. Gantian nih si Kale yang bilang ke Awan bahwa yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita ya diri kita sendiri. Dan di NKCTHI aku tarik kesimpulan, Kale ini sebenarnya masih dalam proses healing. Dia masih dalam proses untuk berdamai dengan dirinya sendiri, untuk kelar dulu nih sama dirinya sendiri hingga dia baru mau berkomitmen serius. Dan ini juga mungkin traumatik dan butuh proses ya pasca berakhir hubungannya dengan si Dinda itu. Dan sebenarnya di sini message ketiga itu yang aku dapat juga, gimana kita itu harus rela merelakan apa yang kita miliki sih. Di sini sangat kelihatan bahwa Kale ini dia sangat gak mau kehilangan Dinda, meskipun Dinda udah jelas banget ingin
pergi dari Kale terlepas dari selingkuh yang dilakukan Dinda, dan mungkin banyak hal yang tidak kita ketahui di tengah-tengahnya yang miss di situ. Tapi intinya ya di situ dijelaskan bahwa kita nggak bisa nahan orang, kita nggak bisa maksa orang untuk nggak hilang dari kehidupan kita. Jadi 3 message intinya itu yaitu tadi tentang toxic relationship, hubungan abusive, terus menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, dan tentang takut kehilangan. Nah, di sini yang menarik itu kalau nonton film Story of Kale, aku teringat sama filmnya Mbak Gina Esnur yaitu Possessive. Itu mungkin lebih membahas secara komprehensif ya tentang abusive relationship dan gimana susahnya keluar dari hubungan semacam itu. Teman-teman harus nonton banget tuh Possessive antara si Putri Marino dan juga Adipati Dolken, bagus banget. Terus juga mengingatkan aku tentang 500 Days of Summer. Aku pernah bahas di channel ini, nanti kalian lihat aja tentang gimana perbedaan ekspektasi sih antara cowok dan cewek. Itu juga seru untuk kita rewatch lagi 500 Days of Summer untuk lebih merasakan apa yang ada di dalam film The Story of Kale ini. Lalu kita bahas soal acting ya. Kalau actingnya si Aureli ya bisa dikatakan ya oke aja ya. Tapi kalau yang menarik itu sebenarnya dari actingnya Ardhito. Gimana dia itu sebenarnya musisi, fokusnya musisi, tapi bisa mendeliver acting yang sangat bagus sebagai sebagai Kale di sini ya. Gimana dalam scene marah-marah, gimana dia scene nangis, gimana dia scene nggak pengen banget kehilangan si Dinda. Menurutku ini sangat oke lah actingnya Ardhito ini. Mungkin bisa ya kali kalau dibikin sequel lagi setelah NKTCHI untuk Story of Kale 2. Kurasa sangat dinantikan lah Ardhito untuk acting lagi, bagus. Apalagi dia bisa ngasih OST yang sangat bagus ya. Ketika di NKCTHI dia ngasih Fan Today, itu OST yang sangat bagus. Terus di sini dia juga ngasih OST juga yang menurutku sangat bagus. Dan ini OST-nya benar-benar merangkum isi film. Bukan merangkum sih, lebih ke mengakhiri cerita di dalam film ini tentang gimana menyudahi kesedihan dan berdamai dengan diri sendiri. Ini soundtracknya menurutku sangat pas untuk menutup film ini. Terus ada satu lagi soundtrack yang asik di dalam film ini, lagunya Ardhito yang The Message, sama satu lagi duetnya Ardhito Aureli. Aku rasa itu part yang sweet juga ya dalam film ini. Jadi kalau untuk OST top lah. Sama ada juga band dalam film ini, ada Arah Band. Itu salah satu band yang digawangi dalam Visinema Musik, memang band beneran ya. Di situ ada satu clue juga yang menunjukkan film ini memang fokus pada awal dan akhir. Ketika si Arah ini memainkan lagu, judulnya Awal dan Akhir. Jadi kalau teman-teman merasa banyak cerita yang miss di tengahnya, untuk kita nggak bisa tahu sebenarnya gimana sih proses mereka memulai hubungan, apa sih yang membuat Aureli membuat si Dinda itu selingkuh, dan seperti apa part-part kebahagiaan di tengah-tengah proses mereka pacaran. Itu mungkin banyak yang miss, tapi ya dalam durasi yang 1 jam ini mungkin direkturnya ingin fokus menyampaikan message yang tadi kita bahas di awal film ya. Terus kita bicara soal rating, kesimpulannya, intinya kesimpulannya kalau kurasa rating ini bisa aku kasih rating B ya. Jadi oke untuk ditonton, tapi mungkin nggak begitu deep ya, karena ini cuma prequel singkat lah untuk NKTCHI. Dan patut ditunggu apakah si Angga Dwi Sasongko akan menggarap film lagi dalam NKTCHI Universe. Kita nantikan saja. Untuk teman-teman yang pengen ngasih komentar atau sudut pandang lain dari film ini, monggo langsung di komen saja. Dan kalau suka sama konten filmku, langsung aja bisa di subscribe, karena aku akan coba lebih rajin nge-review film dan bahas film lain. Sampai selanjutnya, aku ucapkan terima kasih banyak.